yang kemarin meninggal itu kan saudara itu kan ibunya aja seumur hidup dia nggak pernah bala-bala di sana. Karena deket nggak pakai ongkos-ongkos. Bilang dia nggak dingin sama anaknya nangis. Padahal ibumu tuh nangis di sana kalau nggak tahu. Iyalah. Itu kan yang salahnya kan kayak gitu. Nah, ya kan kita tarik ke belakang, jangan ke depan. Depan mah belum dijalanin. Yang udah dijalanin salahnya di mana? Kan begitu. Harus diperbaiki. Nah, gitu kan. Ya, emang orang semua juga diajari nggak boleh minta sama kuburan yang dikubur itu anjing apa orang? Nah, kalau orang berarti kan ada namanya. Kan begitu. Jadi fanatiknya harus benar, Sesuai ya. Ilmunya itu sesuai dengan ilmu yang masa sama orang tua sendiri nggak boleh. gimana ceritanya? Yang ngajarin siapa? Ya kalau yang dikubur anjing ya boleh-boleh aja, kita nggak boleh ke situ ngapain. Tapi kalau namanya orang tua kita sendiri kan keramatnya di situ. Kalau nggak ada dia kan nggak bisa ada di sini. Iya. Ya, Pak. Kalau tanpa jasa. Lanjutnya ya kita lah berupayanya ya. Sekarang saya bilang di dunia ini hukum karma akan berlaku kalau dunia ini masih ada, jangan main-main. Iya. Apa yang ditanam nanti hasilnya kita yang ngambil. Iya. Kan begitu. Nah ini bukan orang benar, saya bilang orang brengsek, tapi tatanan hidupnya harus dipakai. Ya. Kalau belajar ilmu kan susah, kalau belajar tatanan hidup kan gampang, dengerin kalau diomongin sama orang tua, pakai, selesai. Sekarang kalau cuma bisa ngaji baca, kalau ngaji dirinya kagak bisa, ngaji rasanya nggak bisa, adatnya nggak ke bawah. Nah. Orang sekarang lihat aja sembahyangnya rajin, buang sampah sembarang tempat, ya kan? Rumah pengen bersih tapi tanah orang dikotorin, kan nggak boleh. Ajaran Islam dari mana begitu? Iya. Kan nggak ketemu, logikanya nggak nyambung. Saya kan pengen jadi orang bener kalau bisa. Ini kan pembelajaran. Nah, ini saya itu senangnya kayak gitu, nasihat dari orang tua bahwa kita itu pembelajaran masih banyak yang kita kurang dan nggak tahu. Dan ibaratnya kan karena ini kan salah satu dari pelaku sejarah dan pelaku pertama kali ibaratnya yang dikasih lah, ibaratnya contoh atau nasihat daripada orang-orang pertama. Kalau kita generasi 80-an ke sini, Benar. nah kan gitu. Ibaratnya udah generasi maju di sini 80-an nah. Ibaratnya masih harus banyak belajar dari orang-orang tua. Jangan dirubah-rubah skenario itu sudah dibuat dari sananya. Kalau sinetron harus dirubah-rubah karena dia harus lucu. Skenario Kita memang lucu, kalau gitu kan nggak lucu. Iya. Kata saya, tapi bukan kata Pak Ustadz, bukan kata Pak Kiai. Karena saya keyakinannya nyampainya ke situ. Iya. Setiap orang karena semua yang juga yang lain. Kalau orang dekat semua ya aja sampai nungguin. Makanya Allah bikin dua Kayak orang manusia harus ngabdi mereka, bukan buat apa-apa. Allah mah nggak nyuruh, sholat kagak nyuruh, ngaji juga kagak nyuruh, yang nyuruh kan ajaran. Kalau mah kita rajin kagak untung, kita males kagak rugi. Emang dia rugi kagak. Kita malah yang Kita yang rugi. Ini udah sembahyang kagak, ahlaknya bejat ya rusak. aduh kameramen wis rusak terus rungkat kabeh saya neng-neng ini. Dapat. Ya boleh bader, tapi harus ikuti skenario yang ada. Yang Enggak mana yang boleh, mana yang enggak, jangan ikuti semua. Iya. Lah motor juga kalau nggak dibikinin rem nabrak. Selincah apapun yang naik nabrak. Orang harus punya rem. Cuma saya yang orang-orang saya nggak tahu karena saya nggak pernah cerita yang males, agak nyambung. Iya. Makanya saya jadi orang ini jarang ngobrol.
males. Yang diobrolin paling perempuan. Agak laku. Yang dibelain harga diri. Harga diri mah agak laku. Yang laku mah tahu diri. Coba, aku kalau harga diri enggak laku. Si orang harus tahu diri, bisa beradaptasi di mana kita tinggal sama saja. Iya. Kalau kita bisa beradaptasi, coba dari Aceh ke sini kalau lagunya nggak biasa, ada temennya nggak? Nggak Ada. Malah banyak musuh malah. Jadi dunia sempit ya, dunia lega jadi sempit. Jadi sempit. Iyalah. Kan kalau nggak bisa. Bisa mah semua. Iya. Apa yang kita tanam itu yang kita ambil, kita panen. Biasanya begitu. Saya mau orang mau ngomong apa? Saya kerjanya jadi tukang nyari kan. Saya kerja dari tahun 97 sampai nyari ada karena sekali iya, anak 4 kalau di swasta rata-rata. Dan pada saat itu saya nggak punya waktu sama sekali untuk begitu karena memang karena saya hidupnya udah sendiri rawat anak udah sendiri. Jadi bagaimana anak saya harus sekolah walaupun saya tidak sekolah. Kenapa orang dari daerah mana datang? Itu saya yang di sini kok kelapakan. Iya. Jadi modalnya yakin doang. Saya yakin kalau kita masih bisa berusaha kita akan makan. Nah, anak saya makanya saya bilang, kamu tugasnya sekolah. Jangan kayak bapakmu. Kamu nggak usah lihat yang lain, lihat bapakmu. Keringatnya masih lendir tapi uangnya. Nah, kamu harus sekolah. Nanti kalau kamu pintar bukan bapakmu yang kamu panen tapi anak orang. Nah kalau udah berumah tangga mau ngepanin siapa bapaknya yang dipanin kan kak. Kalau ada ngasih bapaknya, kalau enggak kan buat keluarganya dulu. Iya. Kan begitu jalurnya. Tugasmu sekolah. Jangan kamu pikir nanti uangnya dari mana untuk bayar sekolah. Tugasmu pokoknya sekolah. Kalau bermasalah di sekolahan, asal kamu berani tanggung jawab. Kalau masalah bayaran, bapak yang tanggung. Tapi memang salah satu keluarga ada salah satu yang brengsek, ada aja sampai 3 kali dipanggil kepala sekolah kan nggak ada. Padahal di rumah udah kita pesenin begitu. Allah Banyak kalau kenal guru-gurunya kan bapak bagaimana sih pak jalan 5 menit saya nyampe ke sekolah anak seminggu kagak mas lah dari rumah ke sekolah pak. Aduh kita lagi aja tuh kameramen sampai saya cerita anak saya akhirnya pergi seminggu sampai nggak berani pulang. Biarin saya bilang, mak saya sudah itu anak cari di mana nggak bakalan dia nggak pulang saya bilang. Dia belum bisa beli nasi warteg. Kalau dia udah bisa beli nasi padang dia boleh nggak pulang. Nasi warteg dia belum bisa beli karena dia harus saya yang ngasih makan. Kayak gitu. Seminggu balik gantian sama mantan. Kompres sama saya di rumah. Saya ngomong pelan-pelan tapi dalam. Kamu kalau nggak mau sekolah jangan bapak capek-capek cari uang buat bayar sekolah kan kamu sekolahnya seminggu sampai nggak. Kamu mau jadi apa sih? Kalau kamu nggak mau nurut sama bapakmu karena kamu masih bapak yang ngasih makan, kamu silakan pergi. Mau tinggal di mana terserah. Kamu ingat kamu belum bisa beli nasi padang apalagi nasi padang. Sampai sekarang kagak keluar main kayak kemana kayak di rumah terus. Sampai selesai sekolah. Iya. Dia indah sampai bisa pergi. Yang jualan peci itu kan? Itu keponakan. Oh si itu ya. Herman. Kembar ya itu Iya. Herman ya. Ya sih saya jarang-jarang ketemu anaknya mana. Kalau anak saya memang orangnya nggak nongkrong di sono. Ini dia dekat nongkrongnya nongkrong anak kita. Nggak ada. Bapaknya doyan rokok, anak saya 4 nggak ada yang ngerokok. Saya emang nggak pernah dibeliin rokok. Dia aja kagak ngerokok. Dia nyuruh beli nggak berani, ngebeliin jadi nggak mau. Ngurus anak yang paling kecil waktu Nisa baru kelas 3 SD. Saya nggak punya waktu istirahat ngobrol. Pagi-pagi saya udah kayak orang puasa, jam 4 pagi sudah bangun. Oke.
kita tutup dulu ya untuk obrolan kita sama Abah. Ini biar Hadi biar ngobrol sama Abah ya. Oke, terima kasih. Ikhlas hati kan. Ya. Karena kalau kita nggak ikhlas, Ayo. Oke, kita nyobain kesegaran dari air ini nih sobatku. Saya soalnya udah mandi tadi, kameramen. Tuh Pak Adi biar itu ngomong Bang Naat dulu mau masuk itu. Adi ngomong sama Bang Naat mau nyerokin dalam gitu. Mau nyerokin dalam Bang. Ya. Nah, ya. Oke. Bismillah. Kita bersihkan sobatku. Semua kotaknya kita bersihkan. Hah? Awas Dik, jangan nengah ke sana, itu dalam ya. Sini. Ituin sini. Itu sampahnya sini. Udah jadi bukan tak turun, ini buat pupuk. Ini Pak Dik. Jeruknya cuma satu. Ini kan kerjasama ini. Kerjasama Pak Adi nyerok bawah, saya buangnya. Yang sabar Pak Adi ya, dingin. Awas. Jangan tengah-tengah. Nah, itu sumber mata airnya itu yang pojok ada itu. Ini secara alami ini ya sobat, ini secara alami ini kotak, jadi kotak kayak gini bentuknya ini alami, nggak ada rekayasa. Dari peninggalannya dulu itu udah seperti ini. Oh, ini kan masih tanah mengeras kayak batu, jadi kayak itu, jadi batu wadas gitu ya. Ya jadi wadas ya Dik. kayak Sini dari ini yang kulon mana, yang wetan mana ini? Iya, waktu kapan itu banjir itu? Iya Pak, banjir sampai sini. Hah? Oh, kerujukan. Tapi bukan sampai sini kan banjir? Kadang-kadang nyampe waktu belum ada ini, lalu sudah ada ini maka Oke,
Sobat, ini sampahnya kita buat pupuk yang di sana ya. Untuk penelusuran di sumur Kobak ini kita akhiri ya. Kita nanti part kedua nanti di sumber yang ada di sana yang dekat dari Taman Abdurrahman ya. Itu aja, tetap ikutin penelusuran Sobat Banyu yang ada di yang di apa itu ya, Kampung Tipar, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok ya. Itu dulu. Oke Sobat Banyu, jaga alam, jaga lingkungan, jaga air. Terima kasih. Yuk. Terima kasih untuk support-supportnya, untuk komennya selama ini, karena kita juga berjalan bukan sendirian, tanpa dukungan kalian kita bukan apa-apa ya. Terima kasih. Ikutin untuk Sobat Banyu, jangan lupa subscribe di YouTube kita, di TikTok kita, subscribe dan like dan komennya. Sobat Banyu 0701 di YouTube kita, TikToknya Sobat Banyu 0701, Instagramnya Serta Instagram kita juga teman-teman boleh ikutin, Sobat Banyu Nusantara 0701. Terima kasih untuk semuanya Sobat Banyu. Jaga alam, jaga lingkungan, jaga air. Terima kasih. Terima kasih.